Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda di duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa sedih, merasa kecewa sesaat kebaikan atau prestasi yang kita capai tidak diapresiasi atau dihargai oleh orang lain? Atau mungkin sempat terbersit di hati kita ya, bahwa kita ingin dipuji atas apa-apa kebaikan yang pernah kita lakukan. Apakah itu wajar? Ya. Secara manusiawi sangatlah wajar bila rasa itu pernah terbersit di hati kita. Tetapi marilah kita bersama-sama melihat kembali kisah seorang sholih pada zaman Rasulullah SAW yang namanya tidak terkenal di bumi, tetapi termasyhur di langit. Bahkan ketika beliau wafat, para malaikatlah yang turun ke bumi untuk memuliakan jasad beliau. Baginda Rasulullah SAW bersabda, suatu saat akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan kafilah dari Yaman. Ia mempunyai seorang ibu dan Uwais sangat berbakti kepada ibundanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankanlah semua yang ia pinta. Para sahabat pun heran dan bertanya-tanya, siapakah sosok yang digambarkan Rasulullah SAW tersebut, yang bernama Uwais dan begitu istimewa karena seluruh doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Dan saat bertemu langsung dengan Uwais, ketika rombongan Uwais akan berjamaah haji, maka para sahabat pun tahu bahwa Uwais sebetulnya adalah bukan siapa-siapa. Uwais bukan ulama, Uwais bukan saudagar kaya,
Uwais bukan penguasa, bahkan penampilannya juga sangat lusuh. Dan ketika Umar bin Khattab waktu itu menawarkan kepada Uwais untuk memberikan pelayanan ketika Uwais sampai di Kufah, maka beliau menjawab, "Aku lebih senang menjadi manusia yang tidak diperhitungkan." Masya Allah, luar biasa. Demikianlah di antara kebiasaan orang-orang solih yang melekat pada Uwais Al-Qarni, yaitu berusaha untuk menghindari pujian manusia dan pengagungan kepada manusia, serta membenci popularitas di kalangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa dan kaya, dan lagi tidak menampakkan dirinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Dari kisah Uwais Al-Qarni tadi kita bisa belajar bahwa tidak perlu kita merasa sedih dan kecewa apabila kita tidak dikenal oleh manusia di bumi. Justru yang perlu kita khawatirkan adalah ketika nanti nama kita tidak dikenal di langit. Lalu bagaimana dengan orang baik yang solih tetapi juga mendapat popularitas di dunia atau di bumi? Salahkah? Tentu tidak, karena mungkin itu adalah cara Allah untuk meninggikan derajat orang-orang yang bertakwa dan solih di muka bumi ini. Yang terpenting bagi kita adalah semangat untuk senantiasa berbuat baik, tetapi tanpa embel-embel ingin dipuji atau mendapat ketenaran dari orang lain. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak mudah, tetapi insya Allah kita bisa belajar untuk itu. Maka dari itu saya menasihati diri saya sendiri dan juga mengajak kepada pemirsa di rumah untuk senantiasa bersemangat berbuat kebaikan dengan tanpa berharap pada pujian dan ketenaran manusia. Dengan begitu, insya Allah kita tidak akan merasa sedih dan kecewa meskipun berprestasi tanpa apresiasi. Cukup ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat melaksanakan ibadah Ramadan dengan optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.